Assalamualaikum soleha. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian fahami dengan sebaik-baiknya. Nah, materi pertama ini PPKN ya, yaitu tentang makna sila pertama Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sila pertama ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya yaitu bintang ya. Nah, sila pertama ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, setiap orang harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berlandaskan pada Pancasila. Nah, salah satu bentuk penerapan nilai Pancasila pertama ini adalah misalnya dengan saling menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama lain. Nah, jadi meskipun berbeda agama, kita itu harus hidup dengan rukun. Nah, kerukunan antar umat beragama dapat menciptakan lingkungan yang damai. Nah, berikut ini nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi agama Islam beribadah sesuai dengan ajarannya, agama lain pun beribadah sesuai dengan ajarannya tanpa saling menghina, mengejek ataupun mengganggu. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apabila ada tetangga kita yang berbeda agama, kita diperbolehkan untuk bekerja sama dalam sebuah pekerjaan. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Ini jelas ya, kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk suatu agama tertentu, karena itu merupakan hak seseorang dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa siswa-siswa tersebut telah menerapkan sila pertama dalam kehidupannya, yaitu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masingnya. Tentunya ini pada gambar ini kondisi siswa-siswanya ini berbeda-beda agama ya. Jadi tidak hanya Islam saja, tapi kalau di sekolah kita tentunya karena agamanya sama yaitu Islam, jadi kita memulai segala aktivitas dengan doa bersama-sama. Nah, masih banyak lagi contoh penerapan sila pertama yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bersikap jujur. Jujur itu juga termasuk penerapan sila pertama. Selanjutnya saling menghormati dan bekerja sama dengan antar pemeluk agama. Nah, itu beberapa contoh tentang penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu IPS, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Seperti yang sudah dipelajari pada semester 1, ASEAN ini merupakan bentuk kerjasama yang terdiri dari negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, salah satunya yaitu Indonesia. Indonesia termasuk negara Asia Tenggara, maka dari itu Indonesia tergabung dalam ASEAN. Dalam pembelajaran kali ini Ustazah akan bahas dalam bidang ekonominya dulu ya. Nah, dalam bidang ekonomi ini Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Nah, sebagai produsen, Indonesia ini perannya menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Nah, sebagai distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN. Nah, tujuannya adalah supaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di negara ASEAN dan juga meningkatkan devisa negara. Nah, selanjutnya peran Indonesia sebagai konsumen adalah dengan membeli berbagai hasil produksi negara lain.
Nah, berikut ini adalah peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Nah, kerjasama ini bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian antar negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Selanjutnya, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan juga pariwisata. Selanjutnya, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang terletak di Filipina dan mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Nah, peran ini diwujudkan dengan pendirian pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia. Kerjasama ini bermanfaat untuk memperkuat ekonomi regional sesama negara ASEAN. Jadi pastinya negara-negara ASEAN ini akan bekerja sama dalam berbagai bidang. Misalnya dalam hal ini yaitu bidang ekonomi. Tujuannya tentu untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk meningkatkan perekonomian negara juga. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi teks pidato. Tema 7 ini yaitu tentang kepemimpinan. Nah, tentunya kepemimpinan ini akan membutuhkan kemampuan dalam berpidato. Nah, pidato tujuannya untuk apa? Untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai dengan imbauan yang disampaikan serta memberikan pemahaman ataupun informasi melalui pidato yang disampaikan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, tentukan topik atau tema pidato. Sebaiknya topik ini disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Misalnya, dalam hari ulang tahun Republik Indonesia, kita berpidato tentunya tentang hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Jangan membahas tentang Maulid Nabi karena acaranya tidak sesuai. Jadi isi ataupun tema yang akan kita bahas harus sesuai dengan acara tertentu. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Nah, referensi pidato ini dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, ataupun internet. Nah, ingatlah, mintalah bantuan guru ataupun orang tua apabila kalian merasa kesulitan ketika membuat sebuah pidato. Jadi ini harus mencari materinya ya. Jangan asal-asalan tapi harus berdasarkan dengan sumber tertentu supaya lebih meyakinkan dan jelas apa yang akan kita sampaikan. Langkah ketiga yaitu buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato ini disusun berupa salam pembuka, isi, kalimat penutup, dan juga salam penutup. Jadi dirancang dulu. Dan langkah keempat adalah rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah kita buat sebaiknya dirangkai menjadi teks pidato yang utuh. Nah, perhatikan juga kalimat efektif dan gunakanlah kata-kata baku ketika menyusun sebuah pidato. Langkah terakhir yaitu latihan membacakan pidato. Ini juga termasuk langkah yang penting ya. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Jadi pengucapan atau ucapan kita itu harus jelas, tidak terbata-bata ataupun ada kata-kata yang salah pengucapan. Jadi latihan ini sangat penting dilakukan. Alhamdulillah materi hari ini cukup sekian. Apabila ada yang kurang difahami boleh langsung tanyakan pada Ustazah. Terima kasih soleh-soleha sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.